Bahkan beberapa makam orang Palestina yang zaman dulu juga dianggap itu miliknya mereka. Bahkan mereka juga menyodorkan kitab atau buku yang itu sebagai pengesahan bahwa orang Israel itu yang paling layak menempati tanah Palestina gitu. Ini hampir mirip gitu loh. Sejarah ini jika tidak dijaga akhirnya bisa jadi seperti itu. Assalamualaikum, selamat malam. Salam Rahayu. Tadi siang saya itu menonton sebuah postingan di Facebook soal nasab Sunan Gunung Jati. Masih saja seputar itu, padahal udah jelas acara di Ponpes Benda Kerep yang bisa dibilang ponpes tergolong tertua di Indonesia itu udah jelas, udah final bahwa Sunan Gunung Jati itu terahnya itu, ngalirnya itu dari Sayyid Musa Al-Kadzim. Udah jelas. Lalu ada lagi buat acara di Banten kan begitu. Padahal Benda Kerep itu jelas posisinya itu tua. Di situ ada manuskrip kuno, bahkan juga hasil tes DNA. Udah jelas. Tapi bagi orang-orang mungkin saya tepatnya nganggapnya itu antek-antek atau orang yang mudah disetir, orang yang mudah dibohongi, mereka masih saja tetap gencar berbicara bahwa Sunan Gunung Jati itu Azamatkon. Aneh kan? Ini adalah salah satu penuturan dari seorang ulama Buntet. Buntet itu juga sama, masih darah terah Sunan Gunung Jati. Dan Buntet ini termasuk salah satu ponpes tertua di Jawa Barat, bahkan Indonesia juga. Dan yang paling jamak saya lihat, sering saya baca, ini soal nasab ini dianggap nabrak soal ukhuwah Islamiyah. Aduh, Anda ini gimana? Ini nggak ada urusannya dengan ukhuwah Islamiyah. Justru kalau ini dibabar clear, itu nanti ke depannya ukhuwah Islamiyah itu justru apa? Damai, jelas, dan tidak terjadi mispersepsi, terjadi kesalahan-kesalahan berulang. Itu tidak. Itu soal sejarah, jelas soal nasab. Bagi mereka itu yang berbicara seakan-akan wah ini tidak bisa menjaga ukhuwah Islamiyah. Aduh, betul. Kamu tuh bagaimana gitu? Sejarah, literatur leluhur itu harus dijaga. Itu kewajiban kita bersama. Kamu mau 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, anak cucu kita itu tahunnya itu bahwa Sunan A, B, C, D itu dari Ba'alawi zaman misalkan. Padahal itu kan enggak gitu loh. Wali Songo itu kebanyakan dari Hijaz, Maroko, sekitar itu. Kalian mau anak cucu kalian itu salah mendapatkan informasi sejarah? Misalkan sejarah makam saja, soal makam. Jika ini berhasil diplesetkan oleh mereka, apa enggak nanti dapatnya info yang salah? Begitu juga soal Wali Songo. Wali Songo kayak apapun itu termasuk apa leluhur di Jawa juga. Karena mereka itu dulu yang meletakkan Islam di Pulau Jawa, khususnya Nusantara ini gitu loh. Jadi harus jelas posisinya. Ini nggak ada urusannya dengan ukhuwah Islamiyah, tidak. Justru ini akan mengklirkan, menempatkan posisi pada tempatnya, menempatkan sejarah pada tempatnya yang tepat. Begitu loh. Tentu kita tahu kan, saat orang NU berbicara ukhuwah Islamiyah, siapa yang di antara mereka itu yang suka keluar-keluar di atas mimbar, berbicara keras, kasar, membenci, menyebut-nyebut dengan sebutan hewan dan lain sebagainya, itu menjaga ukhuwah Islamiyah? Tidak kan? Mereka kan banyak di kubu itu yang suka demo dulu itu. Nah ini penjelasan ini soal nasab, bahkan misalkan soal makam, itu bagian meluruskan, menjaga. Kalau enggak kita semua, siapa yang jaga? Mau telat, mau terlambat, ya bahayalah justru. Makanya saat ini ada orang-orang yang tahu membabar kitabnya, sejarahnya, ya harus disimak, dipelajari. Oh ini ujung-ujungnya untuk apa? Untuk masa depan anak cucu, biar gak salah. Di Palestina itu tahu nggak? Itu di sana juga tiba-tiba ada makam. Makam ini A, B, C, D. Bahkan beberapa makam orang Palestina yang zaman dulu juga dianggap itu miliknya mereka.
Bahkan mereka juga menyodorkan kitab atau buku yang itu sebagai pengesahan bahwa orang Israel itu yang paling layak menempati tanah Palestina gitu. Ini hampir mirip gitu loh. Sejarah ini jika tidak dijaga akhirnya bisa jadi seperti itu. Gitu loh. Ini penjelasan dari Gus Abbas soal kisah sebenarnya bagaimana toh. Awal mula kok terjadi perbedaan penulisan nasab soal Sunan Gunung Jati. Karena memang zaman dulu Belanda itu suka mengkamuflase, merubah-rubah. Lalu pertanyaannya, kenapa Belanda suka mengambil manuskrip kuno, catatan-catatan di kerajaan dirampas dibawa ke Belanda? Ya kan? Gunanya itu apa? Sekarang ini, kemarin itu Sri Sultan Hamengkubuwono dapat kembalian berjumlah ratusan kalau nggak salah manuskrip kuno kerajaan Yogyakarta. Itu diambil, dibalikin. Awalnya itu tidak mau dibalikin secara utuh aslinya. Mereka mau memberi kopiannya gitu loh, dalam bentuk elektronik. Tapi nggak mau. Ya ini perlu dicek lagi. Yang datang itu betulan asli atau buatan seperti era sekarang gitu loh. Kayaknya asli karena pasti sudah dicek gitu loh. Itu loh, penjajah dulu itu tujuannya kenapa banyak merampok kitab-kitab, buku-buku yang ada di kerajaan. Pasti ingin mempelajari sejarah. Iya kan, itu salah satunya. Makanya ini video dari Gus Abbas tepat ini. Ini ibaratnya apa? Membabar. Dulu bagaimana toh? Kisah awal mula kok ada beda persepsi soal Sunan Gunung Jati itu larinya kemana? Ke Azamatkon atau ke Musa Al-Kazim gitu loh. Ini videonya. Saudara-saudara sekalian, betul? Saudara-saudara sekalian, nah ini Imam Ma'ruf Al-Qurfi ini adalah punya guru namanya Imam Abdul Wahid At-Tamimi. Abdul Wahid At-Tamimi itu punya guru namanya Imam Abdul Husain Ali bin Musa Ar-Ridha. Ali bin Musa Ar-Ridha punya guru bapaknya itu Said Musa Al-Kazim. Said Musa Al-Kazim itu adalah mbahnya Syarif Hidayatullah, mbahnya Sunan Gunung Jati, termasuk mbah saya. Jadi Sunan Gunung Jati itu dari Sayyid Musa Al-Kazim berdasarkan manuskrip yang ada. Cuma oleh Belanda diba'amikan menjadi Al-Azomat Khan. Menjadi Al-Azomat Khan. Jadi di sejarah peteng Cirebon, ceritanya keraton Cirebon dikuasai oleh Belanda. Maka terjadi pembunuhan beberapa sultan oleh Belanda yang dilakukan oleh siapa? Belanda bekerja sama dengan siapa? Ya bekerja sama dengan orang Indonesia. Jadi yang orang Indonesia ngeracun orang Indonesia. Itu kelemahannya orang Indonesia, di situ mudah diadu domba. Masya Allah. Nah, ketika sejarah peteng itu maka keraton Cirebon dikuasai oleh Belanda. Setelah itu kemudian ada beberapa kesukuan Cirebon memerintahkan beberapa orang keraton untuk tetap di dalam keraton dalam rangka menjaga barang-barang keraton. Tiba-tiba saudara-saudara kalian, Belanda tahu dan pada akhirnya kemudian orang-orang keraton itu dipaksa membuat nasab baru untuk Sunan Gunung Jati. Belanda memaksa mencari, merebut nasab yang dulu, nasab aslinya. Kemudian kata orangnya, saya nggak bawa, dicari-cari nggak ketemu karena diumpetin. Kalau ketemu nanti orangnya dibunuh, nasabnya dibakar. Tiba-tiba Belanda kemudian memaksa orang keraton membuat nasab baru, Sunan Gunung Jati diba'alwikan. Jadi seolah-olah Sunan Gunung Jati adalah Habib, padahal Sunan Gunung Jati bukan Habib, tapi Syarif dari Sayyidina Husain. Kalau Habib itu dari Hadramaut yang sudah sah dikatakan bukan cucunya Rasulullah, tapi rasnya adalah ras Yahudi. Makanya saudara-saudara kalian, saya kalau ada orang yang manggil saya Habib bingung juga. Apa sih gara-gara hidung saya panjang, penyakit hidung panjang? Ini sama ente bukan makam aja dibangalikan, sampai hidung dibangalikan sama ente. Asal hidung panjang panggil Habib aja deh. Masya Allah. Padahal mbah saya nggak ada yang dipanggil Habib. Mbah saya Muhammad Abbas bin Fuad bin Nasib bin Mansur bin Soleh disebutnya Syarif Soleh bin Muta'ad Syarif Muta'ad Syarif Ali. Ya, kemudian Mbah Muqayyim Syarif Muqayyim.
Kemudian ada lagi ada Syarif Nuruddin, Syarif Muridin, ada lagi Syarif Abdurrahman. Itu ada jalannya di Ceko, Jalan Syarif Abdurrahman. Daerahnya namanya Kebon Syarif, bukan Kebon Habib. Ini saya cerita sebenarnya, bukan berarti saya nggak mau disebut Habib. Kalau ente nyebut sana saya Habib, salah. Kemudian Syarif Ali, terus sampai sana Syarif Abdul Karim yang disebut dengan Panembahan Giriloyo. Itu Syarif bukan Habib. Tapi sekarang di Medmantu sama Mataram Islam kuburannya di Imogiri. Sekarang Syarif Abdul Karim sudah ada yang membangkitkan. Katanya Syarif Abdul Karim itu nama aslinya Al-Qadi bin Yahya. Dipin Yahya kan ini menyalahi sejarah dan insya Allah itu nanti akan diproses. Akan dibenarkan, diluruskan. Karena apa? Mbah saya bukan Habib tetapi Syarif, semuanya Syarif. Kemudian juga dari Syarif Muhammad Tajul Arifin atau Muhammad Arifin, dari Syarif Hidayatullah. Orang Tangerang ini kalau mau ziarah ke Cirebon, ziarah ke Syarif Hidayatullah apa Habib Hidayatullah? Ada yang manggil Habib Hidayatullah? Kagak ada. Betul. Jadi bukan berarti saya berarti Gus Abbas nggak mau dipanggil Habib. Bukan itu bukan fam saya kok. Bukan golongan saya kok. Saya itu bukan dari Yaman. Dari mana? Dari Hijaz. Dari Hijaz saya itu nggak pernah ke Yaman. Mbah saya nggak pernah di Yaman. Di Hijaz semuanya. Dari mulai bahasa yang ada di Mesir, Mesirnya langsungnya lari kemana? Ada yang ke Maroko, ada lagi ke Uzbekistan, ada lagi Samarkand. Makanya Sunan Ampel itu adalah Sunan Ampel. Bapaknya siapa? Maulana Ibrahim As-Samarqandi. Samarkand nggak ada, Al-Hadrami Al-Yamani nggak ada. Itu yang harus tahu. Makanya jangan suka maksain. Jadi orang kadang-kadang ilmu kagak ngerti, maksain aja toh. Wali Songo semuanya Habib, dasmu. Betul. Kemudian Maulana Ibrahim Al-Samarqandi punya guru siapa? Maulana Al-Maghribi. Maghribi Maroko, bukan Hadrami. Jadi putar-putarnya ke situ langsung. Sukunya apa? Bisa Hijaz. Suku apa? Ya suku Quraisy. Saya suku apa? Ya suku Quraisy. Enak kagak enak dah suku Quraisy. Walaupun orang tiga raksa nih kalau ngomong Quraisy kagak ada yang bener. Kafir Quraisy, musyrikin Quraisy, dasmu. Pokoknya yang jelek-jelek aku Quraisy semua. Oh Abu Jahal Quraisy, Abu Lahab Quraisy, kayaknya ente juga Quraisy, nggak yakin kalau ngomong pengen gua alat men. Sejelek apapun nama Quraisy depan kalian ya saya harus mengakui bahwa Quraisy itu suku saya. Betul? Nggak boleh tidak mengakui. Toh Quraisy juga ada kok yang mulia-mulia seperti Rasulullah dan yang lainnya, termasuk juga Banu Hashim, Banu Abdi Manaf, Banu Kinanah, itu semua adalah orang-orang mulia di suku Quraisy itu. Bahkan suku Quraisy itu ada mengatakan kata Rasulullah itu Quraisy itu termasuk mbah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melahirkan Rasulullah. Itu jadi jangan cuma yang jelek-jeleknya doang yang diambil. Saudara-saudara sekalian, Sunan Gunung Jati dari manuskrip di antaranya lebih daripada 11 manuskrip yang ada di Kesepuan, termasuk ada di Aceh, termasuk ada di Madura, semuanya kumpul. Ternyata apa? Nisbatnya kepada Said Musa Al-Kazim. Semua menyebutkan bahwasannya sanad yang ada disimpan oleh sesepuh itu Sunan Gunung Jati itu bukan Al-Azmat Khan, tetapi adalah Said Musa Al-Kazim, kakaknya Said Ali Al-Uraidi bin Said Ja'far Shadiq. Jadi jangan suka maksain wali songo bakalnya atau abain. Kalau ente nggak ngerti jangan ngomong, tanya dulu sama orang yang ngerti. Betul. Saudara-saudara kalian, maka julukannya pun julukan Asia Tengah, julukan Uzbekistan, julukan Persia, julukan Maghribi. Apa? Makhdum. Makhdum itu adalah julukan cucunya Rasulullah yang tidak mau disebut cucunya Rasulullah karena takut. Takutnya apa? Takut barangkali nanti dia melakukan sesuatu hal yang kurang baik, yang jelek namanya Rasulullah. Makanya cucu-cucunya Rasulullah baik dari Sayyidina Husain dan dari Sayyidina Hasan, walaupun jumlahnya ratusan ribu, agak ada tuh yang suka ngaku-ngaku petang-petang di depan kalian. Cucunya Rasulullah nih agak apa? Kecuali orang gila itu. Betul. Apa sebab? Khawatir nanti kalau kita ada apa-apa jangan-jangan yang kena Rasulullah. Makanya buntet pesantren kagak mau dipanggil Syarif, kagak mau dipanggil Sayyid. Abah saya tuh nggak mau dipanggil Syarif Fuad Hashim, nggak ada tuh, nggak mau. Apa sebab? Takut kita. Boro-boro bangga, takut kita seperti itu, saudara-saudara.
Makanya disebutnya apa? Lah disebutnya orang-orang yang menjadi cucunya Rasulullah, yang dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yang ada di Asia Tengah, baik di Samarkand, Persia, Maghribi atau Uzbekistan, itu termasuk yang ada di Pakistan, itu orang-orang yang alimnya disebutnya makhdum, yang dijadikan khadim. Coba cucunya Rasulullah mengakunya khadim, pembantu, budaknya Rasulullah. Itu kehebatan daripada dzurriyyatur Rasul. Jadi yang petang-peteng suka sombong itu palsu. Nggak ada cucunya Rasulullah seperti itu. Saudara-saudara sekalian, kemudian saudara-saudara sekalian, itu makhdum. Makanya apa? Banyak makhdum di Pakistan, banyak makhdum di India, banyak makhdum di Persia dan di Uzbekistan, di Samarkand, di Maghrib banyak makhdum tuh. Sampai Sunan Bodang disebutnya Maulana Makhdum Ibrahim, Sunan Rahmatullah disebutnya Maulana Makhdum Ampel, mbah saya Sunan Gunung Jati disebutnya Maulana Makhdum Gunung Jati. Ini bukan istilah Hadramaut, ini bukan istilah Yaman, itu istilah Asia Tengah, istilah Samarkand, Uzbekistan, Maghribi, yang diturunkan oleh orang-orang Hijaz, sukunya suku Quraisy, min jihati Sayyidina Husain wa Sayyidina Hasan. Jadi ente jangan suka maksain wali Songo itu sebagai habib, bukan. Mereka adalah para ashraf, para sahabat, cucunya Kanjeng Nabi, baik dari Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan. Itu yang benar. Paham? Paham enggak? Paham kakak yang penting manggut beres. Saudara-saudara sekalian itu, maka saudara-saudara sekalian di sini Imam Abu Bakar Asyibli, saudara-saudara sekalian itu akhirnya saudara-saudara sekalian itu adalah punya guru namanya Imam Abdul Hasan As-Siri As-Saqati punya guru namanya Imam Imam Abdul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi. Abdul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi punya guru namanya Imam Ma'ruf Al-Qurhi atau Al-Kaluhi, punya guru Imam Abdul Husain Ali bin Musa Ar-Ridha. Abdullah At-Tamimi punya guru namanya Abdul Husain Ali bin Musa Ar-Ridha. Gurunya Abdul Husain Ali bin Musa Ar-Ridha adalah bapaknya Sayyid Musa Al-Kazim. Sayyid Musa Al-Kazim dari siapa? Dari gurunya, yaitu bapaknya Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq dari gurunya, yaitu bapaknya siapa? Yaitu adalah Sayyid Muhammad Bagir. Sayyid Muhammad Bagir dari gurunya, itu bapaknya Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin dari gurunya, itu bapaknya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain dari gurunya, itu bapaknya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dari Rasulullah dari Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Inilah sanad daripada mauludan, torekotan, zikir, wirid, tahlilannya orang NU. Sanad ini yang disebut oleh Al-Quran kabel, makanya tulisannya kabel. Apa? Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian kepada kabel Allah. Jangan diterjemahin tali. Kabel kok tali, beda. Mal farqu bainal kabel wa tali. Apa bedanya kabel dengan tali? Bedanya kalau tali kagak ada setrumnya, kalau kabel mengandung